Saya sedang berada di perempatan Miri Mudangan dan ingin melihat kondisi dari CLS Malang yang terkena longsoran parah itu. Saya tadi mampir di warung di sebelah kiri ini. Terlihat di depan ada papan pengumuman informasi dilarang masuk, ada longsor. Jadi yang bisa lewat sini cuma kendaraan-kendaraan kecil roda 2. Kendaraan roda 4 atau 6 bisa, tetapi tidak sampai ke ujung di jembatan kuning itu. Mulai dari sini nampak bahwa di beberapa titik seperti di tebing ini ada longsoran-longsoran tanah yang memasuki ke drainase. Di sini harusnya tanah-tanah ini seperti yang terlihat ini harusnya dikeruk agar air tidak masuk ke jalan, agar tidak menyebabkan kerusakan jalan. Di sini juga sudah terlihat ada beberapa titik yang tanahnya ambles. Jikalau dilihat-lihat berarti kondisi tanah di sini kualitasnya sangat agak membahayakan. Dan di sini dia tanah yang ambles itu. Tanahnya bisa dibilang tanah lunak. Di sini itu adalah pohon kelapa yang ditancapkan supaya agar tidak memperparah dari longsoran dan amblesnya tanah. Di sini jalannya, untuk badan jalannya hilang seluruhnya, dan ini adalah tepi jalan. Tepi jalan ini digunakan untuk lewat para kendaraan seperti para petani dan sesekali mungkin adalah para pekerja proyek perbaikan di sini. Terlihat sekali di sini sangat parah sekali untuk longsorannya. Tadi ada tebing penahan tanah. Banyak sekali di sini titik-titik yang terkena amblesan tanah dan longsoran. Jadi fungsinya pohon kelapa ini adalah untuk menahan agar tanahnya tidak ambles lebih parah lagi. Ini adalah cuma untuk penanganan sementara, dan untuk penanganan yang bersifatnya permanen entah kapan untuk pelaksanaannya. Semoga saja dalam waktu dekat ini, karena ini adalah akses juga ke CLS Blitar yang berada di Wates itu, di baratnya jembatan kuning. Di sini terlihat itu adalah laut selatan, itu adalah pantai Mudangan. Saya coba akan berhenti sebentar untuk mengamati pemandangan di sini. Untuk pantai Mudangan itu sendiri masuknya ada dua sebenarnya, yaitu via CLS ini yang masuknya di dekat jembatan perbatasan
Lalu ada juga dari perempatan Miri Mudangan itu. Kalau untuk sementara akses yang termudah adalah di Mudangan perempatan Miri itu. Sehubungan di sini terjadi longsoran tanah. Kita lanjutkan. Di depan terlihat itu nampak longsoran tanah yang parah sehingga menutupi seluruh lajur jalan. Jadi sebaiknya saya kembali, itu sudah tidak bisa dilewati. Mungkin itu yang bisa lewat cuma kendaraan seperti motor trail atau motor cross yang bisa memaksa lewat situ. Tapi karena motor saya adalah motor tipe motor Matic, sebaiknya kita cari jalan lain. Jadi untuk tadi adalah bila ingin meneruskan perjalanan ke bawah maka harus lewat jalan lama, itu trase JLS yang lama. Jalan ini baru terbangun beberapa bulan yang lalu, tapi sudah rusak parah akibat longsor tanah ini. Ini adalah ada culvert untuk gorong-gorong. Ini entah sisa proyek yang dulu atau digunakan untuk baru didatangkan untuk nanti pada saat perbaikan permanennya. Jadi disinilah trase lamanya. Harus turun lewat sini jika ingin ke bawah, dan ini jalannya agak sulit ya dilewati, jadi harus berhati-hati. Meskipun dari kamera seperti terlihat tidak menurun tajam, bahwasanya ini aslinya sangat menurun tajam. Di sini terlihat seorang bapak-bapak yang sedang memperbaiki jalan. Dilewatkan agak di sisi tadi sebelah kiri agar tidak menanjak tajam. Inilah trase lama dari JLS. Di sini malah lebih aman dari longsoran daripada jalur baru tadi. Entah kenapa pihak berkepentingan yang membangun jalan tidak melewatkan sini, tapi menurut saya ini yang berulang kali lewat sini cukup agak sering. Menurut saya ini kalau dibuat trase jalan JLS ini masih bisa, meskipun menanjak, tapi menurut saya pribadi ya, ini tidak curam, tidak terlalu curam, kendaraan masih bisa naik. Tapi itu adalah
kembali lagi ke yang berkepentingan untuk proyek, mungkin juga mempertimbangkan beberapa hal yang seperti dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar, jadi jalannya dibuat meliuk-liuk seperti Kelo 9. Di sini bertemu lagi dengan jalan baru, trase barunya. Kita coba lihat dari sisi seberang yang terkena longsoran itu. Dan di sini adalah longsorannya di seberangnya. Cukup kita kembali teruskan perjalanan. Selain longsoran dan amblesan tanah, di sini juga terlihat beberapa saluran air seperti ada yang rusak. Mungkin karena aliran air yang deras sehingga merusak daripada saluran air di sini. Setiap beberapa meter sudah terlihat seperti ada amblesan tanah. Di sini ada lagi spot pemandangan selain di atas tadi, tapi agak kurang begitu jelas di sini karena terlihat di depan ini ada tanaman liar, tanaman rumput yang tinggi. Dari sini jalannya kebanyakan menurun meskipun ada beberapa yang menanjak sedikit. Ketemu lagi dengan titik jalan yang mengalami amblesan tanah. Kita coba lihat lagi apakah akan ada bagian jalan yang rusak lagi. Di depan ada batu dan pasir yang digunakan untuk perbaikan jalan di sini. Ini dia di depan, ini sangat parah sekali, seluruh badan jalan ikut ambles, terlihat sangat dalam sekali, sehingga pembatas jalan ikut ambles juga. Tapi ini ada sedikit jalan. Ini nanti kalau terkena hujan sepertinya akan rawan ikut ambles juga.
Jadi bagi yang sering lewat sini, baik itu seperti saya yang ingin sekedar lewat atau yang sering lewat sini seperti petani, diharap untuk berhati-hati. Dari atas saya sampai ke sini saya lihat ada beberapa jalan yang itu bagian yang ambles itu ditutupi terpal. Mungkin sengaja diberi terpal seperti itu agar tidak terkena air sehingga tidak memperparah untuk longsoran amblesan tanah. Lagi jalan yang ambles, sangat parah sekali hingga setengah jalan ambles. Entah kapan untuk perbaikannya, perbaikan yang bersifat permanen, semoga cepat ditangani. Tadi di atas saya bertemu dengan salah satu pekerja yang menangani perbaikan sementara. Dia juga belum tahu kapan akan dilaksanakan untuk perbaikan permanennya. Ini dia ada longsoran tanah juga untuk bagian jalan dan ada airnya. Padahal ini tidak sedang hujan. Mungkin di sini adalah sumber air yang besar. Ini dia adalah jalan masuk ke Pantai Modangan, masih bisa dilewati, cuma untuk kendaraan roda 2 saja. Ini dia. Di sini adalah jembatan perbatasan Blitar Malang, jembatan Kuning Modangan. Jadi cukup sampai sini saja untuk videonya. Terima kasih telah menonton. Dan setelah ini saya akan merekam itu JLS Blitar Barat itu untuk lihat perkembangannya sampai mana. Jangan lupa untuk menonton video-video saya yang lainnya.